Ini umpamanya kita orang wudu punya, nutup aurat, tempat suci, ya kan, ngadep kiblat. Umpama kiblatnya sono nih, jangan nanti prakteknya waktu itu ngaji guru ngadepnya ke timur. Jangan, kalau ngadep sono saudara kagak bisa lihat, ya kan. Tadi tinggal pulang lagi. Nah, jadi anggap ngadep kiblat sono. Kan kita udah lengkap nih persyaratannya, walaupun ini sujud nih telat karena kan ngerapihin badan dulu, wudu segala macam udah selesai dah, anggap mau sujud syukur, tangan diangkat, Allah nawaitu sajata syukri sunatan lillahi ta'ala. Allah, kalau orang laki kayak tadi, Allahu Akbar, udah bar, turunin tangannya, bar, turun tuh, mau begini bagus, begini juga boleh, silakan, nggak apa-apa, nggak mesti begini. Allahu Akbar, tuh udah tuh turun nih, mau sujud, Allahu Akbar, baca dah subhanallah a'la bihamdi sampai 3 kali. Udah dah tuh duduk dan tawarruk, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Usap aja ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faslun, adapun ini yaitu pasal menjelaskan tentang sujud syukur. Benar? Sudah halamannya 133. Faslun fi sujudi syukri, adapun ini yaitu fasal pada menjelaskan tentang hukum dan aturan sujud syukur. Wa yusannu sujudu syukri, dan disunahkan sujud syukur inda hujumi ni'matin, ketika kedatangan nikmat, awin difa'i niqmatin, atau ketika tertolaknya musibah, wa liru'yati fasiqin mutazahirin zahiran, dan karena melihat orang yang fasik, mutazahirin, yang terang-terangan kefasikannya, zahiran, dengan nyata, waliru'yati mubtalan, dan karena melihat orang yang terkena musibah, wa yusirruha, dan ia menyembunyikan akan sujud syukurnya, wa yustahabbu fi ayati sad fi ghairi salati, dan disunahkan sujud syukur ketika membaca ayat surat sad fi ghairi salati, tapi di luar salat. Fa in sajada fiha amidan aliman bitahrimi batalat, maka jikalau sujud oleh seseorang, sujud syukur, fiha, di dalam salat,
amidan padahal sengaja-ngaja, aliman bitahrimi lagi tahu dengan keharamannya, batalat maka batal oleh salatnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita bedah dulu. Saudara-saudara sekalian, pagi ini kajian kita akan menjelaskan tentang hukum dan aturan daripada sujud syukur. Artinya sujud syukur itu adalah sujud dikarenakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya sujud syukur kita benar, ini sujud syukur ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya. Ini yang perlu dicatat betul oleh kita sebagai muslim, karena kita yang dituntut oleh agama sebagaimana di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah di dalam kitab sunannya, dan Imam Al-Qudai di dalam Musnad Asy-Syihabnya, kata Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kata Nabi, ngaji itu amat sangat wajib atas semua muslim, mau laki mau perempuan kudu ngaji. Nabi nyuruhnya ngaji, bukan ngelihat. Kalau ngelihat nanti bisa ibadah kita bukannya dapat pala tapi dapat palu. Bukannya benar tapi bisa salah. Kita harus ingat-ingat, kita harus ngaji betul, berbicara tentang sujud syukur. Adapun syarat-syarat sujud syukur kayak sholat, syaratnya kayak syarat sholat, kayak syarat sholat. Mana di antaranya? Satu, kudu suci dari hadas kecil dan hadas besar. Biar gampang dah yang saya singkat, kudu punya wudu salah satunya. Satunya kudu punya wudu. Ini hadas kecil kan begitu. Jadi kalau ada orang sujud syukur kagak punya wudu, namanya dia bikin dosa. Banyak orang ibadah bukannya dapat ganjaran, malah dapat ancaman. Penyebabnya ibadah tidak berdasarkan ilmu, tapi berdasarkan nyontoh orang yang dia lihat, tidak ngaji. Sementara agama wajibinnya ngaji. Jadi kudu punya wudu, realnya suci dari hadas kecil, hadas besar. Begitu. Kalau nggak punya wudu main sujud-sujud aja dosa. Yang kedua, kudu menutup
kayak sholat, auratnya kudu ditutup. Kalau tidak menutup aurat, perempuanlah tak pakai semacam penutup kepala itu, atau laki-laki lagi pakai celana pendek, lalu kemudian dia sujud syukur meski punya wudu, apalagi nggak punya wudu, dosa yang dikerjakan dosa karena kayak sholat. 3, menghadap kiblat. Meski dia punya wudu, meski dia nutup aurat, tapi sujudnya ngadep timur, enggak sah, haram, dosa. Ngadep selatan umpamanya, bukan ngadep Ka'bah. Kalau kita di punya negeri nih, itu begitu. Jadi ada aturan. Mana lagi kudu suci dari najis, baik badannya, pakaiannya, tempat sujud syukurnya. Kalau ada najisnya, orang aja kencing di situ, ya kita sujud juga di situ, dosa, dosa. Udah berapa tuh ya? 4. 5, kudu tahu tata cara sujud syukur. Enggak main sujud aja. Sebab man sajada jahilan bikaifiyatis sujudi lam yasihha sujuduhu wa in sodafas sihhata. Kata ulama, siapa orang sujud syukur, siapa orang mengerjakan sujud syukur padahal bodoh, tidak tahu bagaimana cara sujud syukur, main sujud aja, maka tidak sah sujudnya dan berdosa, meskipun bercocokan dengan amalan yang sah, meskipun sesuai. Loh, sesuai kok enggak sah? Sebab sesuainya karena kebetulan, bukan karena berdasarkan ngaji. Kudu ngaji. Ini diantara syarat-syarat sujud syukur. Kemudian rukun-rukunnya. Ada berapa rukun-rukun sujud syukur? Supaya sujud syukur kita sah, benar. Itu begitu. Maka rukun sujud syukur itu, saudara, ada 7. Ada 7 rukun. Diingat-ingat. Jadi sujud syukur itu rukunnya ada 7. Rukunnya, yang pertama adalah niat sujud syukur berbarengan dengan takbiratul ihram.
berbarengan dengan takbiratul ihram. Apanya yang berbarengan? Niatnya. Yang kedua, membaca takbiratul ihram. Yang ketiga, sujud satu kali. Sujud sekali aja. Yang keempat, tumakninah di dalam sujud. Yang kelima, bangun dari sujud. Bangun duduk maksudnya. Bangun itu maksudnya duduk. Jadi bangun sesudah sujud. Begitu. Bangun ini maksudnya duduk, bukan bangun diri. Udah berapa tuh ya? 5. Keenam, salam. Dan ketujuh, takbir, tertib. Ketujuh, tertib. Seperti tadi urutannya. Itu yang pokok tuh. Pokok. Namanya rukun-rukun. Bila yang 7 tuh ada, sah dia. Jadi sujud syukurnya itu jadi sempurna lah, belum, kan belum ada sunah-sunahnya, baru rukun doang. Begitu, ibarat rumah baru tiang-tiang doang. Lah tiang-tiang doang, belum ada jendela, kusen, belum. Tapi jadi kalau pengen bener ibadahnya, supayalah dia sempurna, maka ada banyak sunah-sunahnya. Mana tuh sunah-sunahnya dari sujud syukur nih? Pertama, melafalkan niat dengan lidah untuk membantu hati. Bagaimana lafal niatnya? Nawaitu sajdata syukri sunnatan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Nawaitu sajdata syukri sunnatan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Dalam hatinya, aku niat sujud syukur karena Allah Ta'ala. Itulah niat. Yang kedua, mengangkat tangan. Sebagaimana dalam sholat, tangannya diangkat. Sebagaimana dalam satu, bagaimana?
jempol lurus dengan tempat anting. Jempolnya lurus dengan tempat anting. Kalau perempuan tuh, nih. Lurus tuh nempel enggak ya? Oh enggak. Ujung jari lurus dengan ujung telinga. Jadi sehingga ada ditekuk dengan sendirinya. Kalau pengen lurus, kalau enggak ketemu. Kalau kita turunin ujung jari, dia bawahan, maka otomatis rada membengkuk menghadap kiblat, kayak orang rada mau ruku tangannya. Telapak tangan lurus dengan pundak, lurus dengan pundak. Bila laki keteknya terbuka, bila perempuan tangannya ditempelin rapet. Ini perempuan begitu. Jadi Allahu Akbar kalau laki dibuka, perempuan Allah itu artinya aku niat sujud syukur. Sunat karena Allah Ta'ala. Allah Akbar. Terserah saudara, sedekap lebih bagus. Mau lempeng aja nggak apa-apa. Allahu Akbar boleh. Saudara begini mau praktek, tapi nanti sempurnanya. Saya diri aja dulu dah, walaupun belum sempurna. Ntar ke situ. Allahu Akbar begini, boleh juga begini. Allahu Akbar boleh begini. Yang penting diem nih, terserah saudara dah. Tinggian sedekap. Nah, udah nih sedekap. Udah berapa tuh sunnahnya? Kan belum kita susun nih dari teori-teori. Baru 2. 3, membaca takbir ketika turun sujud. Jadi mau sujudnya tuh Allahu Akbar, bukan sujud tadi pertama. Sujud takbir pertama namanya takbiratul ihram. Ini mau takbir intiqal, mau sujud turun, kudu takbir. Kemudian sujud, kan sujud kan rukun, kan itu turun membaca takbir untuk turun sujud dan untuk bangun dari sujud. Ketika bangun dari sujud tuh Allahu Akbar, takbirnya. Jadi takbir untuk turun menuju sujud dan untuk bangun dari sujud menuju duduk, itu takbir. Berapa tadi itu? 3. Baru 3. Keempat, membaca tasbih dalam sujud. Bagaimana bacaannya? Udah yang bisa aja. Mana yang bisa? Subhana. Ya udah itu aja deh tuh, biar nggak ngapal-ngapalin lagi. Zaman corona begini, puyang ngapalinnya. Udah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali dah. Udah. Mau baca sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fataba bihaulihi wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin.
Kalau saudara tahu yang sering dibaca, lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya Rabbi, lakal hamdu ya hasbi ala hadihin ni'mah. Begitu. Udah bangun dari sujud baca takbir tadi udah tuh, duduk dengan posisi tawarruk, kaki kirinya diselobokin di kaki kanan, pantat kiri nempel di sejadah. Duduk tasyahud akhir kata kita orang, duduk tasyahud akhir gitu. Orang kita menyebutnya begitu. Namanya duduk tawarruk. Kemudian salam yang kedua, yang wajib satu, dengan menoleh ke kanan dan ke kiri. Salam. Kemudian usap wajah. Udah berapa tuh ya? 7. Usap wajah. Kemudian doa terima kasih sama Allah. Meski menggunakan bahasa daerahnya. Udah prakteknya nih. Baik. Sebelum praktek, Bapak dan Ibu kalau kemudian dengar anaknya lulus sidang skripsi, sidang tesis, sidang disertasi, umpama lagi olahraga, begitu ibu-ibu, begitu, atau lagi ke pasar, perangkat sholat nggak ada, perangkat tuh nggak punya wudhu, nggak apa, dapat telepon lulus mah, main sujud dosa, begitu, namanya nggak bener kan, nggak ada syaratnya. Kalau kita udah punya wudhu, udah segala macem, dapat telepon, dapat berita, dapat apa aja, silakan. Enggak mesti ketika mendapat sesuatu yang menggembirakan tuh langsung sujud. Ntar dulu perangkatnya lengkap enggak? Kalau belum, udah alhamdulillah aja, ntar sujud di rumah. Begitu setelah terpenuhi perangkat menuju sujud syukur. Begitu setelah terpenuhi. Umpama nih, ini praktek ya. Kita sudah lengkap nih. Ini harus dipakai juga. Oh iya baik. Dicopot boleh ini. Jangan. Oh jangan. Ya baik deh. Saya harus pegang. Allah Akbar. Ini umpamanya kita orang wudu punya, nutup aurat, tempat suci, ya kan, ngadep kiblat. Umpama kiblatnya sono nih, jangan nanti prakteknya waktu itu ngaji guru ngadepnya ke timur. Jangan, kalau ngadep sono saudara nggak bisa lihat, ya kan, tadi tinggal pulang lagi. Nah, jadi anggap ngadep kiblat sono. Kan kita udah lengkap nih persyaratannya, walaupun ini sujud nih telat, karena kan ngerapihin badan dulu, wudu segala macam, udah selesai dah, anggap mau sujud syukur, tangan diangkat, Allah nawaitu sajadah syukri sunatan lillahi ta'ala. Allah, kalau orang laki kayak tadi, Allahu Akbar, udah bar, turunin tangannya, bar, turun tuh, mau begini bagus, begini juga boleh. Silakan, nggak apa-apa, nggak mesti begini. Allahu Akbar,
Tuh udah tuh turun nih, mau sujud, Allahu Akbar, baca dah semua Rabbil A'la bihamdi sampai 3 kali. Udah dah tuh duduk dan tawarruk, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Usap aja ngomong dah, ya Allah makasih anak saya lulus sekolah, ya Allah ini anugerahmu, bukan karena saya apa-apa, tapi saya memakhluk lemah, Engkau luar biasa, meski saya kurang ibadah Kau ijabah doa dan harapan saya. Makasih ya Allah. Apa aja dah, dagang untung apa aja, kayak begitu tuh. Itu begitu. Ini namanya sujud syukur. Yang menjadi pertanyaan, kalau sujud syukur kayak begitu enggak tuh? Waduh, ini dosa ini. Big, mana lapangan lagi? Begitu pakai celana pendek, celana panjang Bang 5. Pendek ya Allah. Ngadepnya mana? Enggak jelas. Waduh, bahaya itu. Begitu, bahaya. Begitu. Pertanyaannya, kapan ajaran sujud syukur ini diajarkan oleh agama? Ada 4 ajaran sujud syukur. Di luar 4 ini enggak ada ajarannya. Ada 4 sujud syukur. Pertama, ketika seseorang mendapatkan nikmat yang mendadak. Mendapatkan nikmat yang mendadak itu apa ya? Yang bukan rutinitas, yang bukan kewajiban, namanya nikmat mendadak. Mana tuh yang biasa? Jadi ada mendadak, ada biasa. Kita kerja nih di kantor, sekarang nih tanggal 1 gajian, tuh kita dapat gaji tuh nikmat dari Allah, mendadak atau biasa? Tuh kagak ada sujud syukur, kagak ada. Udah biasa itu memang begitu. Tapi kalau kita kerja kemudian dapat bonus, kata bos, nih gua bagi sama lu, ternyata nih proyek kita pada bulan ini meledak nih, kita dibagi, kita intip, ya Allah 25 juta. Ini yang model bonus tuh mendadak atau biasa? Tuh mendadak. Itu ada ajaran sujud syukur, namanya nikmat mendadak, bukan nikmat biasa. Begitu. Ada tuh ajarannya sujud syukur karena dapat nikmat mendadak. Begitu. Sujud syukur nikmat mendadak, bukan kewajiban, bukan. Ini kita bisa ngerjain sholat zuhur. Sholat zuhur ini nikmat apa kewajiban ya? Jangan habis sholat zuhur sujud syukur. Itu namanya enggak ngaji. Ini mah kewajiban, lu sujud kagak sujud, zuhur mah kudu sholat. Itu namanya kewajiban namanya. Jadi catatannya nikmat yang mendadak. Mendadak tuh maksudnya bukan yang biasa, yang umum, yang rutin. Mana contohnya? Dianugerahi anak. Tadinya ya Allah nggak hamil-hamil, sekarang alhamdulillah Allah kasih hamil.
Begitu hamil, itu namanya hamil tuh nikmat mendadak. Begitu, artinya bukan nikmat yang biasa-biasa. Karena banyak yang menikah enggak dianugerahi anak. Hamil, bagaimana biar lahirnya normal? Ya ketika hamil bacain sholawat aja. Apa tuh yang saudara biasa baca sholawatnya? Oh ya udah yang pendek aja. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi, usapin aja perut. Sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ya begitu. Kalau bayinya gerak-gerak, gerak lagi, pegang lagi. Anakku sallallahu alaihi Muhammad. Kayak perasaan nendang-nendang sama kita. Ini kok bayi ngeganjel amat. Jangan begitu. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, kasihan sama Umi. Nah, ini ngeganjel ini nak. Kita baca sholawat nak. Ntar juga enak nak. Begitu. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Begitu. Begitu. Kayak begitu dah. Usapin aja perut. Sholawat aja dah. Yang bisa. Begitu. Yang kayak begitu. Baca sholawat. Nanti bayinya ikut baca sholawat. Bayinya jadi masih bayi. Dibentuk. Dapat bonus. Dapat untung orang kerja. Orang dagang. Orang dagang kan enggak menentu untung. Bukan mendadak, rutin. Enggak juga. Lain dengan pekerja. Kalau pekerja mau udah normal. Udah kebaca, bulan besok gajinya segitu juga, kan belum naik golongan sama pangkatnya, kan begitu. Jadi kalau kita dagang, selesai ngitung, oh ada lebih, syukur, ya kayak tadi ya Tuhan. Atau dapat kepangkatan, ya Allah nyalon RW jadi, begitu. Dapat pangkatan RW, nyalon RT, apa aja. Apa kepangkatan? Nah, presiden jadi, syukur. Apa aja. Itu begitu. Dan ini saudara, dari mana dalilnya sujud syukur nih? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Baihaqi, di dalam Sunanul Baihaqi dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, ketika surat yang dikirim oleh Imam Ali bin Abi Thalib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai gubernur di Yaman kala itu, Imam Ali, dan disampaikan dalam surat itu, alhamdulillah qabilah Hamadan masuk Islam. Satu kabilah itu masuk Islam semuanya. Nabi membaca surat itu, kemudian melaksanakan sujud syukur, dapat nikmat, dapat nikmat. Di dalam kitab Sahihul Bukhari, Imamul Bukhari riwayatkan, juga Imam Muslim dalam Sahih Muslim, bagaimana para sahabat Rasulullah SAW seperti Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, ketika beliau mendapatkan kabar gembira tentang taubatnya diterima oleh Allah, maka dia sujud syukur atas nikmat kabar gembira taubatnya diterima pada surat apa itu? At-Taubah. Wa 'alas salasatil ladzina khulifu hatta idza daqat
alaihimul ardu. Ini salah satunya Ka'ab bin Malik. Enggak ikut perang, pura-pura demam. Pura-pura demam. Dia ogah, enggak ikut perang. Lama sadar, enggak bareng-bareng sama yang lain, sama Rasulullah dan sahabat yang lain. Dia ngaku. Dihukum 3 orang oleh agama. Dihukum tidak boleh diajak ngomong semua. Sahabat nggak ada yang ngajak ngomong bareng atuh. Nggak boleh ngajak ngomong. Pegel ternyata orang nggak diajak ngomong tuh. Pegel. Ka'ab bin Malik apalagi. Dia termasuk orang yang paling berani nih dibanding yang lain. Ada 3 ini, lupa saya ini. Wala salah satu kan 3 orang. Dia bangga banget nih Ka'ab bin Malik. Gua itu orangnya begitu. Karena abadi dalam Al-Quran ini. Kisah ini. Dia bilang dalam cerita kehidupannya, aduh pegalnya kayak apa. Saya doang yang termasuk kuat dibanding yang lain. Keluar, jadi kalau beli ke warung, bahasa kita beli bawang, itu pedagang pakai catatan berapa, ngomong enggak harganya sekian, enggak diajak ngomong, enggak boleh sampai nunggu keputusan dari Allah. Kata temannya, mau kemana? Temannya cuman isyarat doang, enggak ada yang ngomong barang itu. Pegel hidup 50 hari itu, hampir 2 bulan. Nggak ada yang ngajak ngomong. Ada juga yang ngumpet di rumah, habis bagaimana? Bininya aja kan ngajak ngomong bininya. Kata dia, ya Allah stresnya orang nggak diajak ngomong, stres. Borong Rasulullah semua sahabat nggak ada. Dapat berita Allah terima taubatnya. Nah, sujud syukur. Ada itu di Madinah tuh tiang. Ini kan ini mesin nggak ada tiangnya. Tiang tuh di Raudhah itu ada tulisan Ustuanatut Taubah, tiang taubat. Ada sampai sekarang. Apa itu tiang taubat? Ini kisah ini nih. Di situ tuh taubatnya dia pada sholat di situ tuh sujud syukur. Pemberitaan di mana taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur. Itu satu. Penyebabnya sujud syukur ketika kita mendapatkan nikmat yang mendadak. Tahu ya maksudnya mendadak ya? Bukan yang umum. Yang umum. Begitu. 2, ketika kita dihindarkan dari musibah. Ada kebakaran, warung kita doang yang gak kena. Itu namanya kita terhindar dari musibah. Di kampung kita banyak RT lain pada kena apa? Oh, corona. RT kita enggak. Ajak warganya duduk bersama sujud syukur berjamaah. Karena itu terhindar dari musibah. Selamat. Begitu. Atau kita kena positif. Banyak orang yang habis positif lewat itu apa ya? Oh ya mati. Kita sehat. Ini terhindar dari musibah. Sujud syukur. Begitu. Apa aja. Musibah kan banyak. Unsurnya banyak tuh.
Tinggal saudara ingat-ingat aja apa musibah banyak. Begitu musibah. Kalau mendapat nikmat mendadak, kalau mancing bagaimana ini? Itu juga nikmat mendadak kalau mancing. Kan belum tentu orang mancing udah lama mancing gak dapat, malah yang baru naro dapat. Kan ada yang kayak begitu ya. Begitu. Cuman sujud syukurnya iya dilihat. Yang penting kan suci, nutup aurat, ya gitu. Punya wudu. Emang kalau mancing kudu punya wudu? Bukan. Kalau punya wudu mau bagus, mau mancing mau kagak punya wudu. Jadi kalau mau sujud syukur kan senjatanya udah punya ya kan. Begitu. Ngapain ente sujud? Makasih dapat ikan. Waduh, ini ajaran baru bid'ah ini. Bid'ah. Lu yang bid'ah. Gue udah ngaji, begitu. Jadi banyak itu sujud syukur, dapat nikmat. Yang ketiga, ketika melihat orang yang melakukan kemaksiatan terang-terangan, kemaksiatan yang terang-terang. Ada orang nih mabok-mabokan, mabok ini terang-terangan pinggir jalan, kita lihat tuh orang maksiat dibanggain. Ini musibah. Maksiat ini musibah, bahkan musibah yang paling berat. Karena musibah badan ringan, tapi musibah agama berat. Ini kita ngelihat orang mabok-mabokan tuh sujud syukur. Sujud syukur, alhamdulillah Allah selamatin kita. Tidak ada maksiat kayak dia. Sujud syukur. Sujud syukur. Makanya ada orang di tahun baruan tuh, kalau mau saya dongengin, ada tahun baru Masehi itu, kalau udah jam 12 ke atas, ada beberapa orang dia sujud syukur. Oh, sujud syukur apa ini? Emang ada acaranya tahun baru jam 12 teng malam sujud syukur? Bukan, kata kita. Kemungkinan besar itu sujud penyebabnya karena dia melihat kemaksiatan yang terang-terangan di malam tahun baru. Maka dia diselamatin sama Allah, tidak ikut-ikutan maksiat, malah bikin acara yang sehat dan bermanfaat. Maka habis itu dia sujud syukur. Di mana banyak di malam tahun baru orang yang akalnya ada biar hilang dengan mabok, orang dengan main perempuan dan segalanya banyak. Maka kemungkinan begitu ada. Itu begitu. Namanya sujudnya di mana? Begitu. Ini mutazahirin, zahiran padahal zahir. Jelas sujudnya nggak usah ngumpet-ngumpet. Kalau bisa di dekat dia sujudnya, mabuk di situ, jalanan. Yuk kita sujud aja di situ. Yang penting syarat-syaratnya terpenuhi. Sujud. Orang diajak maksiat terang-terangan, masa kita sujudnya ngumpet-ngumpet samping dia? Begitu. Kan dia bakal nanya, ngapain lu sujud? Ya Allah selamat, terima kasih. Lu kurang ajar lu, nyumpahin gua itu begitu. Bukan, justru biar ente dikasih bahagia di akhirat nanti. Saya bantu doa, ya Allah bahagiain ini orang-orang di akhiratnya sebagaimana dia senang-senang di dunia.
Loh, bagaimana bahagia? Gua ngabok. Nggak bakalan bahagia di akhirat kalau ente kagak tobat dulu sebelum matinya. Biar ente tobat. Makasih ya Allah, ente sayang banget amannya. Mulai hari ini saya berhenti. Cakap. Begitu. Pandia. Tuh begitu. Tapi kalau bakal ini sebisa ribut ditonjok ini, ya jangan di situ dah. Kalau bakal ngeri ditonjok mah, iya bisa berantem katanya Bang Lima. Ya, iya jangan di situ. Itu namanya bikin penyakit. Nanti nyalain sujud lagi gara-gara sujud. Kalau sujud gara-gara kita kagak tahu. Kalau kagak timbul keributan baru. Kalau bakal timbul mah jangan. Jangan. Yang keempat, ketika melihat ada orang yang mendapatkan musibah. Melihat ada orang yang mendapatkan musibah, tapi ingat sujudnya ngumpet. Kalau enggak ribut. Ada teman kita bareng-bareng naik sepeda, dia jatuh, sujud kita samping dia. Begitu. Itu sih namanya bukan sujud syukur. Sujud apa? Syukurin. Begitu kata dia. Lu sih maksud syukur. Itu mah syukurin itu mah. Itu bisa ribut sama dia. Jangan-jangan gua jatuh lu sumpahin lu. Begitu. Enggak boleh. Jadi di rumah sujudnya. Di rumah. Alhamdulillah saya main sepeda tidak jatuh. Begitu. Jangan di depan dia. Takut dikata kita nyumpain dia. Begitu. Saya sering kalau umpamanya naik mobil, naik motor, melihat, mohon maaf, ada orang mungkin motor bannya bocor, kan dituntut. Kan musibah dia. Kan kita Allah kasih selamat nih. Doa paling tidak, alhamdulillahilladzi faddalani ala kasirin min khalqika. Alhamdulillah, kalau bahasa saya alhamdulillah ya Allah, kau beri saya selamat. Ban motor saya enggak bocor. Di hati. Jangan kencang dekat dia. Dia nuntun kita di belakang, pas depan dia alhamdulillah Allah ban saya enggak bocor. Ini jangan-jangan lu kerja sama tukang tambal ban ini. Begitu dia. Begitu. Jangan. Sembunyi-sembunyi. Kalau melihat orang musibah, mohon maaf ada orang kena stroke. Begitu. Atau apa aja deh musibah yang kita nggak pengen begitu. Tapi jangan di depan dia. Ini ndak boleh agama. Karena bakal menyakiti. Kenapa harus sujud? Sebagai bentuk syukur, terima kasih sama Allah, dia dikasih selamat, dikasih sehat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sujudnya harus ngumpet-ngumpet? Supaya yang kena musibah melihat kita tidak kecewa kepada kita. Begitu. Kemudian ada satu lagi, ini menjadi satu bahan perdebatan di luarnya, yaitu sunnah sujud syukur di luar sholat ketika kita membaca surat Shad pada ayat 24. Bukan sujud tilawah, tapi sujud syukur. Namanya surat Shad ayat 24. Wa dhanna Dawudu
annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raqi'aw wa anab. Singkirin Qur'annya, artinya pinggirin, kita sujud syukur. Begitu. Ini kata Imam Ibnu Abbas, ini bukan sujud tilawah, tapi saya lihat dengan dua mata kepala baginda Rasul sujud setelah ayat ini. Namanya sujud syukur. Tapi di luar sholat, bukan di dalam sholat, di luar sholat. Begitu, sujud syukur namanya. Begitu. Namanya disebut sujud syukur. Dan ini juga diantara ayat dan dalil hadisnya berbicara tentang ajaran daripada sujud syukur. Tapi di luar sholat enggak boleh. Kalau di dalam sholat enggak ada tuntunannya. Kalau dalam sholat sujud syukur. Bagaimana kalau dalam sholat dia sujud syukur, di samping dosa, batal sholatnya. Lagi sholat sujud syukur, yang baca ayat ini khususnya lalu sujud, dosa batal karena menyalahi tuntunan yang ayat ini. Inilah nih praktek sujud syukur. Begitu, dengan berbagai aturan-aturan daripada sujud syukur. Jadi jangan asal sujud. Cuma anaknya menang lomba Mamma Mia, begitu, sujud syukur aja di lantai studio, begitu. Ini udah bener ini. Kita harus pakai aturan-aturan. Begitu. Sujud. Saya biasanya kalau umroh nih, ini nggak tahu nih besok nih lagi. Kayak begini-begini peraturannya, berubah-berubah. Biasanya kalau umroh nyampe Jeddah, semuanya jamaah suruh sujud syukur. Selamat naik pesawat, ayo wudu sujud syukur. Nyampe di tanah Arab, belum tanah suci, tanah Arab, negeri Arab, nyampe Jeddah, alhamdulillah sujud. Makasih Allah naik pesawat selamat. Begitu. Tuh kayak begitu. Inilah berbagai aturan daripada sujud syukur. Dan ini diantara manfaat akhiratnya dapat bergandengan, berdampingan dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi nanya sama sahabatnya, ente mau minta apa ya mumpung saya masih hidup? Saya satu, minta di surganya bareng sama engkau. Ini ala kasratis sujud. Banyakin sujud. Maknanya banyakin sholat dan sujud-sujud yang syukur. Macamnya sujud tilawah syukur. Banyakin sholat. Karena sujud diantara bagian daripada sholat. Maka banyakin sholat dan banyakin sujud tilawah ketika membaca ayat-ayatnya, dan termasuk mengerjakan sujud syukur. Jadi cara terima kasih sama Allah dengan bentuk sholat tuh kayak gini nih, dengan bentuk ibadah nih, ada takbir, ada salam, begitu. Bukan sujud syukur tuh main sujud-sujud aja, nggak benar. Begitu, mana tadinya sebelum sholat lapangan tuh dikencingin sama dia, sujud sama kencing sendiri. Ini nggak benar ini. Kita harus
ada tuntunan ibadah ini, nggak boleh ngarang-ngarang sendiri. Segini aja ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa dipersilahkan. Allah a'lam.